Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur sebuah anugerah yang sungguh luar biasa. Kita kembali beribadah di doa malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau angkat setiap pujian kita. Kita mau bersyukur atas setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama mau katakan, kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menolongku
Terima kasih buat berkat Tuhan hari ini. Kalau kami ada hari ini itu semua karena anugerah-Mu yang besar dalam hidupan kami, Yesus. Dan hari ini Tuhan, kami mau mengangkat setiap pujian dan penyembahan kami ke hadirat Tuhan. Kami siap untuk beribadah hari ini, Yesus. Biar kami merasakan urapan-Mu. Biar kami merasakan lawatan-Mu sore hari ini, Yesus. Tuhan, dan biar Tuhan, firman Tuhan itu dapat ditabur dalam hati kami, Yesus, dan berbuah lebat. Engkau memberkati siapa yang-Mu yang ambil bagian dalam perayaan hari ini. Engkau memberkati jemaat Tuhan yang di rumah masing-masing, supaya kami dapat beribadah dengan baik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Kita memiliki Allah yang sungguh luar biasa. Bahkan kasih setianya tidak pernah berubah. Hari ini, sekarang hingga selamanya, kuasa Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Mari kita mau sama-sama katakan, Allah itu baik. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Katakan, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Mari kan berikan kemuliaan untuk Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada pendeta Titus.
Bahagia sekali kami menjadi milik-Mu ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang ajaib, Tuhan yang selalu memberikan kekuatan, sukacita yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Itulah alasan satu-satunya mengapa kami selalu tersenyum dalam segala keadaan, sekalipun yang terjadi di sekitar kami sungguh menyedihkan, tapi kami percaya bahwa Engkau Tuhan menjadi jaminan, kekuatan, penghiburan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, kami sungguh memerlukan Engkau agar Engkau menguduskan hati dan pikiran kami sehingga firman itu masuk dan sungguh dapat kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami sambut kebenaran firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kesempatan doa malam online malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membaca di dalam kitab Mazmur pasal yang 105 ayat 1 saja. Firman Tuhan berkata demikian. Kitab Mazmur pasal 105 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata demikian: bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Saya baca sekali lagi firman Tuhan yang luar biasa ini. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita orang-orang percaya seharusnya itu tersenyum dalam segala keadaan, tersenyum di dalam segala perkara, tersenyum di dalam segala hal, seperti isi dari doa yang saya doakan kepada Tuhan tadi. Mengapa? Alasannya sederhana, karena kita punya Allah yang ajaib. Mengapa? Karena alasannya sederhana, kita punya Tuhan yang perbuatannya adalah ajaib. Saudara-saudara, ayat firman Tuhan pada sore hari ini mengatakan kepada kita semua, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Ketika pemazmur menyampaikan, mengatakan deklarasi semacam ini, bukan berarti pemazmur itu dalam keadaan baik-baik saja. Bukan berarti pemazmur itu dalam keadaan fine-fine saja. Tidak, saudara-saudara. Justru pemazmur itu sedang dirundung duka. Pemazmur itu diizinkan Tuhan menghadapi duka, menghadapi kesusahan, menghadapi tantangan rintangan di dalam kehidupannya. Tetapi dalam keadaan seperti itu, dia tetap berkata, tetap mengajak kepada banyak orang, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Ada beberapa arti, makna, ada beberapa pelajaran yang sangat indah firman Tuhan di dalam kitab Mazmur ini, saudara-saudara. Yang pertama, supaya kita tetap tersenyum. Yang pertama, berkaitan dengan Allah yang ajaib dan perbuatannya yang ajaib. Maka pertama-tama yang harus dilakukan oleh kita adalah mengakui, percaya bahwa Allah kita itu adalah Allah yang ajaib. Kata mengakui dan percaya itu penting, saudara-saudara. Di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru itu ada seorang bernama Thomas. Dia tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Dia tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit dari kematian dan menjumpai murid-muridnya, dan murid-muridnya itu bersaksi kepada Thomas. Tetapi satu saat ketika Thomas mendengar kesaksian mereka, justru Thomas itu tidak percaya. Dan oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sendiri menampakkan dirinya kepada Thomas dengan tangan yang berlubang paku. Dia hadir ada di situ, dan Thomas mengatakan,
aku percaya. Dia mengatakan, ya Allahku dan Tuhanku. Saudara-saudara, kalimat itu dahsyat. Dimulai dari ketidakpercayaan, dimulai dari kebimbangan, dimulai dari keraguan, tapi sampai kepada satu titik, aku percaya, aku mengakui Allah yang hidup, Allah yang bangkit itu. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan ini jujur saja, kadang-kadang kita juga tidak percaya kepada Allah, kadang-kadang kita juga tidak mengakui Allah. Kalau toh mengakui, hanya sekedar lip service, hanya di bibir, dalam perbuatan-perbuatan sehari, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menunjukkan orang-orang yang tidak percaya, tidak mengakui bahwa Allah kita adalah Allah yang ajaib. Allah kita adalah Allah yang perbuatannya ajaib pula. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, sekarang akuilah di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak mengakui lewat perbuatan kita, datanglah kepada Tuhan dan Tuhan mengampuni kita, serta kita kembali menjadi percaya dari keraguan, dari kebimbangan, dari ketidakpercayaan, sampai kepada satu tekad yang bulat, iman yang bulat. Aku percaya kepada Tuhan. Ketika pemazmur mengatakan, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Pemazmur percaya betul bahwa Allah itu ajaib. Pemazmur percaya betul bahwa perbuatannya itu ajaib. Pemazmur percaya betul bahwa Allahnya itu Allah yang luar biasa. Saudara-saudara, kalau kita melihat kisahnya bangsa Israel, bagaimana Tuhan ikut intervensi di dalam kehidupannya. Ketika mereka menghadapi jalan yang buntu, justru disitulah Tuhan menyatakan kuasanya yang luar biasa. Saudara-saudara, mereka punya tradisi menceritakan secara berulang-ulang kepada anak-anaknya, maka peristiwa perbuatan Allah yang besar terhadap orang-orang Israel waktu mereka keluar dari tanah Mesir itu diceritakan, dan anak cucu mereka tahu betapa Allah dan perbuatannya itu sungguh ajaib. Jadi pemazmur mengakui betul Allahnya Allah yang ajaib, Tuhannya Tuhan yang luar biasa, dan perbuatannya yang ajaib pula. Yang kedua, saudara-saudara, pemazmur tidak hanya berhenti kepada percaya, tetapi pemazmur itu mengalami keajaiban Allah di dalam kehidupannya. Pemazmur betul-betul tidak hanya sekedar mendengar cerita, tidak hanya sekedar mendeklarasikan, tidak hanya sekedar percaya, tidak hanya sekedar mengakui, tetapi pemazmur menikmati Allah dalam keperkasaannya, Allah dalam segala keajaibannya, perbuatan-perbuatan sungguh ajaib. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kesempatan doa online ini, kiranya kita mengalami mujizat Allah, kiranya kita mengalami keajaiban Allah, Allah yang tidak terpikirkan oleh pikiran-pikiran manusia. Seringkali kita berpikir hal-hal yang negatif, seringkali kita mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan fakta membuktikan bahwa apa yang kita pikirkan, sesuatu negatif yang kita pikirkan menimpa di dalam kehidupan kita, ternyata tidak terjadi. Nah, oleh karena itu mari kita terus mempercayai Allah, mengakui serta mengalami perbuatan ajaib Allah di dalam kehidupanmu. Saya tidak memahami dengan baik apa yang sedang menjadi pergumulanmu, apa yang sedang menjadi persoalanmu, apa yang menjadi rintanganmu, kesedihanmu, kesusahanmu. Tetapi saya tahu Allah yang ajaib itu pasti engkau alami di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Karena Allah ajaib, maka ajaib dalam cara menolongmu. Dia ajaib dalam cara memimpinmu. Dia ajaib dalam cara mengangkat kita. Dia ajaib dalam segala perkara. Bahkan dalam segala keadaan yang kita alami, itu adalah keajaiban Allah. Dan jika kita sehat,
sampai hari ini. Bukankah itu karena keajaiban Allah? Bila kita diberkati Tuhan sampai detik hari ini, bukankah itu perbuatan Allah yang ajaib? Tidak ada seorang pun yang bisa membanggakan diri. Tidak ada seorang pun yang merasa berjasa. Sebab semua yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah pekerjaan dan Allah yang ajaib itu sendiri. Nah, oleh karena itu, yang kedua saya ulangi, kalau kita paham, mengakui, mengerti Allah itu ajaib, maka kita harus mengalami bahwa Allah dan perbuatannya itu adalah sungguh-sungguh ajaib. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pemazmur berkata demikian, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Itu artinya apa, saudara-saudara? Mari kita bersyukur. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur melalui nyanyian pujian kita kepada Allah. Bersyukur melalui bermazmur kita kepada Tuhan. Jadi orang-orang percaya itu dalam kesehariannya itu ada sesuatu yang tidak boleh dilupakan, yaitu bernyanyi dan bermazmur. Saudara-saudara, maka kekristenan tidak pernah berhenti dari bernyanyi. Kekristenan tidak akan pernah berhenti dari bermazmur. Dalam keadaan apapun, bernyanyi harus menjadi bagian dalam hidup kita. Mengapa? Karena perbuatan Allah yang ajaib itu nyata di dalam kehidupanmu. Mari kita mengevaluasi diri, seberapa banyak kita bernyanyi. Ada orang-orang Kristen yang pintar bernyanyi, tapi hanya ketika di gereja. Di luar gereja, mulutnya bungkam dan tidak bisa bernyanyi apa-apa. Oleh karena itu, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, mari kita terus melatih diri kita, melatih hidup kita, bersyukur kepada Tuhan dengan bernyanyi, dengan bermazmur. Ada tantangan berat, bernyanyilah. Ada persoalan berat, bermazmurlah. Ada kesulitan yang sangat sulit, bernyanyilah. Ada rintangan yang merintangi kehidupan kita, bermazmurlah kepada Tuhan. Bernyanyi dan bermazmur menjadi bagian di dalam hidup kita. Sebab itu merupakan tanda orang yang bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, tidak berhenti kepada 3 hal itu. Dan yang terakhir adalah mempercakapkan, menceritakan perbuatan dan Allah yang ajaib itu. Atau menceritakan tentang Allah dan tentang perbuatannya yang ajaib. Maka orang Kristen itu mengenal istilah bersaksi. Dan dalam bersaksi itu kita melihat kesaksiannya. Bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Allah yang ajaib itu berkarya di dalam dirinya, bagaimana sakit penyakitnya itu disembuhkan, bagaimana Tuhan memberi jalan keluar. Ceritakanlah, percakapkanlah perbuatan Allah yang ajaib itu kepada semua orang. Oleh karena itu orang Kristen tidak boleh alergi terhadap kesaksian. Kepada siapapun ceritakanlah tentang Allah yang ajaib. Percakapkanlah. Percakapan itu adalah dialog antara 2 orang lebih, saudara-saudara. Namanya bercakap-cakap itu durasinya itu bisa pendek, bisa panjang. Tetapi ada kecenderungan panjang. Dan ketika bercakap-cakap dalam durasi yang panjang, kita sedang mempercakapkan tentang Allah yang ajaib. Kita selalu mempercakapkan tentang perbuatannya yang ajaib. Kita selalu menceritakan tentang Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kita bercerita tentang Allah yang tidak pernah terlambat pertolongannya. Kita bercerita tentang Allah yang selalu membimbing kehidupan kita. Kita bercerita tentang Allah dan perbuatannya yang ajaib, yang mengangkat kehidupan kita semua. Ini perlu melekat di dalam kehidupan setiap orang percaya. Kalau saya sarankan lebih banyak cerita tentang firman Tuhan, mempercakapkan tentang firman Tuhan, dan yang lain itu sedikit-sedikit saja. Saudara-saudara, ini luar biasa. Oleh karena itu, peserta doa malam
yang saat ini mengikuti doa malam secara online. Diberkatilah engkau. Diberkatilah engkau. Dan biarlah mulutmu selalu bernyanyi, bermazmur, bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mengevaluasi diri kita. Kita ada di tengah-tengah satu masa pandemi wabah virus corona. Terkenal sekali sampai detik hari ini kita masih tetap mengikuti protokol COVID-19, saudara-saudara. Tapi percayalah bahwa suatu saat semua akan berakhir karena mujizat, karena keajaiban Allah itu sendiri. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Firman-Mu sungguh menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Menjadi penghiburan yang luar biasa. Sebab kami tahu bahwa kami percaya mengakui akan Allah yang ajaib dan perbuatannya. Kami mengalami, kami bersyukur, dan kami menceritakan perbuatan Allah yang ajaib. Bimbinglah kami Tuhan, supaya mulut kami bernyanyi dan bermazmur, bercerita tentang Tuhan. Dan biarlah setiap kami orang percaya menikmati mujizat Allah dalam segala keadaan. Kami tidak pernah takut sebab Engkau selalu bersamaku. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Jaminan penyertaan-Mu pasti waktu malam, waktu siang, di dalam segala keadaan. Engkau selalu bersama dengan kami. Terpujilah Tuhan, menyerahkan firman-Mu di dalam tangan Tuhan, menyerahkan seluruh jemaat-Mu, kiranya mereka diteduhkan oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat firman Tuhan yang sudah Engkau beritakan pada setiap kami. Dan tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini untuk dapat memperluas kerajaan-Mu, gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memberi dengan penuh sukacita dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, seperti biasa bisa menyediakan sebuah amplop yang diberi tanggal hari ini ibadah doa malam dan bisa dibawa ke pastori setiap jam kerja ataupun di ibadah raya hari Minggu. Selanjutnya untuk menutup ibadah kita saya serahkan kepada Pendeta Titus. Kita akhiri ibadah doa malam pada malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau selalu menyertai kami. Dan oleh kekuatan-Mu kami boleh melaksanakan doa malam ini dengan baik. Engkau telah menolongnya. Sebentar kami kembali ke aktivitas kami. Tapi kami berdoa kiranya Tuhan menolong setiap kami. Tuhan hiburkan yang susah, beri kekuatan yang tiada berdaya, dan beri kesembuhan bagi setiap kami yang sakit. Dan kami percaya damai sejahtera-Mu tinggal di dalam kami, menjadi milik kami sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih, kami panjatkan doa kami dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.